Sahabat EKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wahsyat Kekal berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari Rabu 25 Maret 2026 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Hariman Patiana Kota dari Gereja Kristen Pasundan atau GKP dengan judul Cakrawala Kebangkitan. Didasarkan pada Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai ayat 32 dan nas yang menjadi pusat permenungan kita adalah Matius 22 ayat 32. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, firman yang telah menjadi manusia dalam Yesus Tuhan kami, tolonglah kami supaya firman yang Engkau sampaikan boleh menyatu dalam hidup kami, mengendalikan hidup kami, menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pertama saya akan bacakan untuk kita Matius 22 ayat 32. Dengarkanlah firman Tuhan. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Sahabat, kebangkitan Kristus adalah hal yang sangat fundamental dalam iman Kristen. Keyakinan tersebut memiliki cakrawala yang sangat luas, seluas kehidupan itu sendiri. Karya Allah inilah yang membuat kekristenan bertahan dan kehidupan terus berlangsung dengan segala dinamikanya. Orang Saduki adalah kelompok orang Yahudi yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka kemudian mengemukakan contoh yang tampak logis mengenai kebangkitan. Ada seorang perempuan yang bersuami lebih dari satu. Setelah bangkit, siapakah yang akan menjadi suaminya? Yesus menjawab mereka dengan koreksi yang tegas. Perkara kebangkitan bukan soal kawin mengawin. Kebangkitan adalah soal surgawi, yakni bagaimana orang hidup dalam rancangan Allah. Allah yang disembah sejak nenek moyang Israel adalah Allah orang hidup. Karena itu, hidup sejak di dunia ini harus selaras dengan kehendak Allah, bukan dengan adat istiadat yang keliru hingga akhirnya mengacaukan cara berpikir dan perilaku. Sahabat, kebangkitan adalah karya Allah yang membawa manusia kembali kepada rancangan Allah. Oleh karena itu, tidak ada satu inci pun kehidupan kita yang tidak dipengaruhi oleh cakrawala kebangkitan. Allah menghendaki agar setiap usaha dan karya diilhami serta dinafasi oleh semangat kebangkitan dan rancangan Allah di dalam Kristus, sehingga kita tidak terjebak pada masa kini, tetapi terbuka bagi masa depan yang sedang datang. Sampai bila Anda punya pengalaman bagaimana warta atau iman tentang kebangkitan Kristus memberikan Anda semangat untuk berjuang, ya, untuk mengerjakan hal-hal yang orang lain katakan sukar, silakan tuliskan di kolom komentar supaya jadi berkat bagi para sahabat yang lain. Jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan menyampaikan kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191 atau kunjungi website terbaru YKB www.ykb-media.org. Dan kami tentu dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini Engkau kembali memberikan kepada kami firman yang hidup. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang telah Engkau sampaikan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah iman akan kebangkitan Kristus tolong berikan semangat kepada kami menjalani hidup yang terkadang tidak mudah. Biarlah iman kepada Yesus yang telah bangkit memberikan kami keberanian untuk terus melangkah meskipun tidak mudah. Bapa di sorga, berkatilah para
pelayan-pelayan Tuhan, para penginjil-penginjil, utamanya di daerah-daerah pedalaman yang memberikan hidup untuk mewartakan berita kebangkitan supaya dunia percaya, supaya orang percaya dan mengalami keselamatan seperti yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Beri mereka terus kesehatan, hikmat dalam pewartaan, dan Engkau cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam penginjilan lewat berbagai macam cara, dan jadikan kami sebagai alat juga untuk boleh menopang hidup mereka. Berkati YKB yang berkarya untuk mengabarkan Injil Tuhan, baik melalui pewartaan lewat media maupun dengan komunitas-komunitas yang dibentuk di berbagai wilayah Indonesia. Biarlah dengan dan melalui YKB juga banyak orang-orang boleh mengenal Kristus, dan orang-orang yang telah mengenal Tuhan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dalam iman kepada Kristus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.